Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini banyak sekali nikmat Allah yang kita terima, yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya ya. Berbagai nikmat dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, salah satu nikmat yang harus kita syukuri diantaranya adalah tadi ya, nikmat mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan kerutinan kita ya, keistiqomahan kita dalam mencari ilmu ini menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, hal sederhana yang kita lakukan di setiap subuh ya, sambil melakukan berbagai aktivitas, ini salah satu amalan unggulan kita ya, habbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan semakin hari semakin melembutkan hati kita, semakin hari semakin menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Dan untuk hari ini, nah di sini sudah tersedia buku bagaimana membangun sebuah istana ya di surga. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana dari mulai sekarang ya, seperti sahabat Bilal bin Rabah ya, walaupun waktu itu beliau belum meninggal, tetapi terompahnya sudah terdengar oleh Rasulullah ya di surga, karena punya amalan unggulan. Beliau itu adalah selalu menjaga wudhu dan melakukan sholat sunnah syukurul wudhu di antara amalan unggulannya. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa meniru ya, bisa melakukan amalan-amalan yang pahalanya dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja untuk mengkaji salah satu buku pada kesempatan kali ini. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dibangunkan istana ya di surga. Kayak udah itu mah di rumahnya kita pesen. Nah, yang pertama adalah untuk supaya dibangunkan rumah di surganya Allah itu istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib ya, 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Nah, kan ada hadis yang lain 10 rakaat ya sholat sunnah rawatib itu, tetapi dalam hal ini yang pahalanya dibangunkan rumah di surga 12 rakaat. Nah, di sini hadis, salah satu hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba muslim, yusolli lillah, melakukan sholat ya, sholat sunnah lillah karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyarata rakaatan, sebanyak 12 rakaat ya, sebanyak 12 rakaat tatawuan. Nah, ini salat sunnah tatawu ya, salat sunnah ghairu fardhah, bukan salat fardu, illa kecuali banallah, Allah akan membangunkan, lahu baginya, bihinna melalui amalan yang salat 12 rakaat itu ya, baitan fil jannah, rumah di surganya Allah. Nah, jadi yang pertama yang bisa menyebabkan kita diberikan pahala dibangunkan rumah di surga adalah tipsnya menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat. Nah, ini rinciannya seperti ini ya. 4 rakaat sebelum zuhur,
Nah, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi zuhur itu 4 ya, tambah 4 sebelum zuhur 8, 10. Nah, saat zuhur itu idealnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini mungkin yang paling sulit ini yang duhurnya ya. Kalau yang maghrib, isya, subuh, nah ini kadang zuhur itu kita dengan berbagai aktivitas ya. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah atau taufik untuk melaksanakan ya sunnah-sunnah ini dengan pahalanya yang luar biasa, dibangunkan rumah di surga. Nah, di sini kan dalam setiap ibadah yang diperintah itu pasti ada wajibnya, ada sunnahnya ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita sebagai muslim berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga dengan sunnah ini bisa menambal ya kekurangan-kekurangan kita ketika melakukan ibadah wajib. Kemudian tentu saja untuk meraih cintanya Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi ya tentang wali, bahwa wa ma yazalu abdi, dan hambaku yang senantiasa yataqarrabu, mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Di ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, nah ini Allah akan mencintai kita. Ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka berbagai tindakannya ya dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mata dibimbing melihat sesuatu yang Allah ridhoi, kemudian tangan kita dibimbing untuk melakukan hal yang Allah ridhoi, kaki kita ya, pikiran kita, nah semuanya dibimbing. Kemudian yang keempat adalah untuk menutup celah bid'ah ya, karena sudah lengkap, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kemudian tips yang kedua supaya pahala kita itu dibangunkan rumah di surganya Allah, diantaranya adalah membangun masjid. Nah, membangun masjid atau rumah Allah ya di dunia, dalam hadis riwayat mutawatir, yaitu hadis dari Utsman bin Affan dalam Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana, barang siapa yang membangun lillah, karena Allah, masjidan. Nah, ini man bana masjidan ya, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, banallah, pasti Allah membangunkan lahu, baginya, baitan fil jannah, rumah di surga. Nah, ini membangun masjid menjadi wasilah akan dibangunkan rumah di surga. Nah, di sini misalnya kita sulit nih membangun masjid ya, karena butuh biaya besar, tapi ternyata Rasulullah meringankan ya. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kamafhasil qatatin, walaupun hanya sekecil sarang burung, au asgoro, atau lebih kecil dari sarang burung itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi intinya, sekecil apapun andil kita dalam pembangunan masjid tidak akan sia-sia ya. Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ketika kita tidak bisa membantu misalnya pembangunan masjid dengan uang karena tidak punya, maka bisa dengan tenaga. Pokoknya sekecil apapun andil kita, maka Allah pasti akan membalasnya, karena masjid adalah sesuatu yang istimewa ya, tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai Allah ya, bahwa ahabbul biqa ilallah masajidu, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, adalah masjid. Kan kita bagaimana bisa melihat Rasulullah ketika hijrah ya ke Madinah, yang pertama kali dilakukan Rasul kan membangun Masjid Quba ya, bukan membangun pasar atau yang lainnya, tetapi membangun masjid. Bahwa ini menunjukkan bahwa masjid itu adalah begitu istimewa, karena melalui masjid tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Masjid tempatnya sholat, berdoa, zikir, taklim, dakwah ya, menyebarkan syiar Islam. Nah, ini menunjukkan
bahwa kita harus punya kepedulian kepada masjid ya, dengan peran-peran kita, misalnya memakmurkan masjid juga ya. Dalam hadisnya bahwa mengenai memakmurkan masjid ini, jadi misalnya ketika kita pun tidak punya biaya misalnya untuk membangun masjid atau tidak punya tenaga, minimalnya kita memakmurkan masjid. Bahwa dalam salah satu hadisnya Rasulullah ya, hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yunadi, pasti ya, pasti Allah itu memanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aina jironi, mana para tetanggaku ya. Bahwa Allah akan memanggil pada hari kiamat, aina jironi, mana para tetanggaku, aina jironi, mana para tetanggaku. Qala ya, malaikat bertanya, fataqulul malaikah, nah ini malaikat bertanya, waman yanbaghi ayyujawiraka rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya, wamay yanbaghi, siapa yang pantas ayyujawiraka rabbana, yang menjadi tetanggamu. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, aina ummarul masajid, mana hambaku yang dulu suka memakmurkan masjid. Nah ini memakmurkan masjid itu bisa menjadi wasilah ya, bisa menjadi tetangga Allah ya, luar biasa sekali. Karena dengan memakmurkan masjid ini, bahwa di sini ya faidahnya memakmurkan masjid dari sisi fisik, yaitu membangun, membersihkan ya, memberikan kenyamanan, atau memakmurkan masjid dari sisi ibadah ya, bahwa kita mendirikan sholat di masjid, mengadakan taklim di masjid, membaca Al-Quran di masjid, berzikir, berdoa. Jadi jangan hanya sampai memakmurkan fisiknya saja ya, membangun saja megah tetapi sepi dari yang beribadah. Nah kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini tips yang ketiga supaya kita diberikan pahala dibangunkan rumah di surga adalah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya beliau bersabda, man qara'a, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sampai selesai, sampai Al-Ikhlas selesai ya, asyra marratin, 10 kali, banallahu lahu, pasti Allah membangunkan baginya qasran, istana fil jannah, di surga. Nah ini mah gak butuh modal apa-apa ya, tinggal kita menyempatkan diri dalam satu hari itu baca Al-Ikhlas 10 kali ya, maka pahalanya dibangunkan rumah di surga. Tapi walaupun 24 jam, kalau Allah tidak memberikan hidayah atau taufik kepada kita nggak ingat gitu ya. Makanya bagaimana upaya kita supaya diingatkan, diberikan hidayah atau taufik oleh Allah, dimampuhkan ya dalam sehari, misalnya mau sebelum tidur, atau kalau saya ya misalnya sambil berangkat, sambil di motor itu baca ya Al-Ikhlas 10 kali. Pokoknya kita targetkan saja, misalnya baca Al-Ikhlas 10 kali itu mau kapan. Nah seperti itu. Nah jadi surah Al-Ikhlas ini walaupun pendek, namun keutamaannya sangat luar biasa. Bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran ya, bahwa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, surah qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi di antara keutamaannya, Nabi pernah menyampaikan tentang seorang sahabat ya. Jadi ada seorang sahabat yang selalu baca Al-Ikhlas, dalam sholatnya itu Al-Ikhlas gitu terus ya. Kemudian ketika Nabi bertanya, kenapa kamu setiap sholat itu bacaannya Al-Ikhlas? Kemudian sahabat itu menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku mencintai untuk membaca surah ini gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, beritahulah dia sesungguhnya Allah pun mencintainya. Nah, tetapi kalau kita mah bukan diniatkan biar cepat ya, Al-Ikhlas itu paling pendek, nggak diniatkan gitu. Tapi sahabat ini meniatkan bahwa dalam surah Al-Fatihah itu mengandung sifat Ar-Rahman ya, kasih sayangnya Allah, dan sahabat itu mencintai untuk membaca surah Al-Ikhlas. Nah ini, oleh karena itu ya, jangan
Intinya dari faidah dari hadis ini bahwa jangan pernah meremehkan ya amal kebaikan sekecil apapun, karena semua akan Allah balas. Jadi Nabi pernah mengabarkan ada seorang perempuan masuk surga karena wasilahnya memberi minum anjing yang kehausan. Padahal perempuan itu adalah seorang pelacur. Jadi intinya jangan meremehkan amal baik sekecil apapun, apalagi tentang membaca Al-Quran ya, yang mana setiap hurufnya dilipat gandakan 10 kali lipat, terutama di surah Al-Ikhlas yang begitu istimewa ya kandungannya tentang tauhid. Al-Ikhlas memurnikan tauhid kepada Allah. Bahkan ada beberapa sholat ya yang dianjurkan surah Al-Ikhlas, misalnya di qobliyah subuh ya, sholat sunnah setelah tawaf. Kan setelah tawaf kita sholat sunnah 2 rakaat ya, diantaranya surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sama dalam witir juga ya, dalam witir juga Al-Ikhlas, Al-Sabih Isma Rabbikal A'la, kemudian Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Pokoknya banyak sekali keistimewaan dari surah Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat adalah bersabar ketika mendapatkan musibah wafatnya buah hati kita. Nah, ini bahwa ketika ada orang tua dikasih musibah oleh Allah ya, misalnya berupa meninggalnya baik putra atau putri, tetapi orang itu menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana rumah di surga. Hadisnya seperti ini ya, bahwa idza mata waladul abdi, ketika seorang hamba ketika anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu ta'ala, Allah berkata pada malaikatihi kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, wahai malaikat, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak seorang hambaku? Fayaquluna, para malaikat menjawab, na'am, benar. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi ya kepada malaikat, qabattum samrata fuadih, apakah kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya? Nah, fayaquluna, kemudian para malaikat menjawab, na'am, ya benar, kami sudah mencabut nyawa buah hatinya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, madza qala abdi, ketika Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika mendapati anaknya dicabut nyawa ya, pujaan hatinya, buah hatinya dicabutnya oleh Allah. Madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu. Jadi ketika diberikan musibah itu, meninggal putra putrinya itu, hamidaka, bahwa dia memujimu ya, mengucapkan alhamdulillah, wastarja'a, dan mengucapkan istirja', innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, kemudian Allah mengatakan, berfirman ya, ubnu, bangunkanlah li abadi, untuk hambaku, baitan fil jannah, rumah di surga, wasammuhu, dan namailah ya rumah itu baital hamdi, yaitu baital hamd, rumah pujian. Jadi subhanallah ya, ketika menghadapi musibahnya, tapi kayak masih jarang ya ketika ada anaknya yang meninggal, hamidaka, mengucapkan alhamdulillah, wastarja'a, dan istirja'. Tetapi ini adalah bagian dari sunnah yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini ya, jadi ini artinya adalah betapa sabarnya ketika Allah menguji dengan sesuatu yang berat ya, bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberi pahala dengan pahala yang tidak terbatas hitungannya. Nah, jadi Umar bin Khattab memberikan testimoni ya, bahwa beliau menyampaikan, kami mendapatkan kebaikan hidup kami dengan sabar. Jadi kehidupannya itu menjadi baik dengan sabar. Sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa sabar dari iman itu seperti kepala untuk badan. Jadi siapa yang tidak punya kesabaran,
maka tidak ada iman baginya gitu ya. Karena sabar itu adalah sebagai bagian dari keimanan. Kemudian sabar itu ada macam-macamnya, ada 3 macam. As-sabru 'anit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Tentu saja ketika kita melakukan berbagai ketaatan butuh kesabaran. Bahwa sabar itu ketika menjalankan perintah Allah, sholat ya butuh sabar. Menuntut ilmu, nah kayak kita ya, kajian ilmu itu butuh kesabaran. Baik sabar dalam meluangkan waktu, sabar duduk di sebuah majelis, sabar untuk mendengarkan, sabar untuk mencatat, sabar untuk memahami, sabar untuk menghafal, sabar mengamalkan. Jadi dalam ketaatan semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam mendidik anak, mendidik istri, semua butuh kesabaran. Nah, di sini dalam surah Toha ya, wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, ini dalam memerintah sholat juga butuh kesabaran yang luar biasa ya kita kepada anak. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ya kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, bahwa kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka, karena kami yang memberikan rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian as-sabru 'anil maksiyah ya, sabar dalam maksiat, dalam meninggalkan larangan Allah. Karena sabar dalam meninggalkan larangan Allah juga begitu sulit ya. Karena larangan Allah itu biasanya menggoda ya, sesuai dengan selera hawa nafsu kita, dan kadang hawa nafsu itu sering mengajak kepada maksiat dan dosa. Bahwa hufatil jannah bil makarih, bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu gitu ya. Wa hufatin nar bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai nafsu. Biasanya kan secara nafsu, misalnya seperti saat ini saja kan secara nafsu kita pengennya seperti apa misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan, menghadapi ujian ya. Dalam menghadapi ujian, bahwa tentu saja ini bahwa sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Karena hidup ini tidak selalu membuat kita tersenyum, hidup ini tidak selalu membuat kita bahagia ya. Kadang kita meneteskan air mata, bersedih. Oleh karena itu kita harus pandai ya menghadapi kehidupan di dunia ini. Misalnya ketika kita mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika kita diuji oleh Allah ya, bersabar. Itu adalah kunci kebahagiaan hidup, ketika kita bersyukur dan bersabar. Nah, di sini ada sabda Rasulullah bahwa ajaban, sungguh indah ya. Ajaban, sungguh indah, li amril mukmin, urusan orang mukmin. Nah, nanti ya, bahwa ajaban, sungguh indah, li amril mukmin, urusan orang mukmin, inna amrohu kullahu lahu khair. Jadi semua urusan orang mukmin itu baik baginya. Walaisa dzalik li ahadin illa li mukmin. Oleh karena itu tidak terdapat pada seorang pun kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, jika dia mendapatkan nikmat ya, syakara, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika mendapatkan musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka baik baginya. Jadi sepanjang urusan mukmin itu pokoknya semua baik-baik saja ya. Dikasih musibah dia bersabar, dikasih nikmat bersyukur. Jadi tidak ada jelek-jeleknya kehidupan mukmin itu. Nah, jadi kemudian selanjutnya adalah yang kelima ya, meninggalkan dusta. Nih, meninggalkan bohong walaupun hanya bercanda. Nih hadisnya bahwa ana za'imun, aku menjamin, bibaitin, rumah, fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga, liman tarokal kazib, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, walaupun bercanda. Jadi hati-hati, jangan sampai misalnya bercanda supaya rame gitu, untuk meramaikan suasana, dibumbui bohong. Nah, itu hukumnya haram ya. Nah, jadi pokoknya jangan sampai ingin membuat orang lain tertawa
isinya kedustaan. Rasulullah menyampaikan bahwa wailun, celaka, lilladzi, bagi orang yang yuhadditsu, dia bercerita, fayakdzibu, kemudian dia berbohong, liyudhika bihil qaum, supaya orang-orang tertawa gitu ya. Jadi dia untuk meramaikan suasana, bercerita dibumbui bohong, wailun, maka itu celaka. Wailun lahu, wailun lahu. Rasulullah sampai 3 kali ya, celaka bagi dia, celaka bagi dia. Jadi sebetulnya dalam Islam itu bercanda boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh ada dibumbui dengan bohong gitu ya. Nabi juga kan pernah bercanda ketika ada seorang nenek-nenek tua bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku bisa masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, nenek, sesungguhnya di surga itu tidak ada nenek tua. Nah, Rasulullah nggak bodornya bahwa kemudian jawaban Rasulullah tersebut sebetulnya bercanda, namun tidak ada dustanya, karena memang di surga itu tidak ada orang tua ya, semua di surga itu kembali muda. Dalam surah Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya, sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari dengan langsung, faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Jadi di surga itu tidak ada nenek-nenek, semuanya kembali menjadi gadis-gadis perawan. Jadi intinya dalam Islam, rambu-rambu bercanda dalam Islam itu adalah tidak boleh dalam masalah agama. Misalnya menjadikan misalnya kayak malaikat, nabi sebagai bahan candaan, nggak boleh. Misalnya tidak boleh ada dusta, hadisnya tadi ya. Tidak boleh membuat panik, atau kalau sekarang mengeprank ya. Nah ini nggak boleh ngeprank itu ya. Jadi nggak boleh membuat panik atau takut. Nah di sini ada hadisnya, man asyara ila akhihi, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya, bihadidatin, dengan besi, fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat, tal'anuhu, melaknatnya, hatta ya, sampai wa in kana akhahu li abihi wa ummi, sehingga dia meninggalkannya sekalipun saudara satu bapak dan ibu. Jadi la yahillu, tidak halal, li muslim, bagi seorang muslim, ayyurawi'a musliman, jadi menakut-nakuti muslim lainnya. Nah ini jadi kalau sekarang lagi viral ngeprank itu dalam Islam nggak boleh. La yahillu, tidak halal, artinya haram, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyurawi'a musliman, untuk menakut-nakuti muslim lainnya. Dan juga nggak boleh berlebih-lebihan dalam Islam itu ketika bercanda ya. Wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. La tuksirid dhahik, jangan terlalu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Jadi dalam Islam rambu-rambunya seperti itu ya. Kemudian dilihat juga situasinya. Nah, kemudian sini berapa menit lagi ya, satu saja lagi ya. Nah di sini misalnya meninggalkan debat walaupun pendapat kita benar, itu juga bagian dari kita akan dibangunkan rumah di surga. Jadi hadisnya dari hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ana za'imun, bahwa aku memberikan jaminan, fi rabadil jannah, sebuah rumah di pinggiran surga, liman tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan debat, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia benar. Nah jadi harus ini ya penting, sebab banyak orang yang senang berdebat ya, terutama di media sosial misalnya, saling menyerang, saling bermusuhan ya. Nah ini kita harus hendaknya meninggalkan debat kusir ya, karena debat kusir seperti ini nggak ada faedahnya gitu ya. Nah bahwa namun bukan berarti kita meninggalkan diskusi, karena diskusi atau debat itu ada dua macam. Misalnya apakah seluruh debat. Kalau debat yang terpuji yaitu debat untuk membela kebenaran, membongkar kedustaan ya. Ini akhlak yang baik dalam surah An-Nahl ya 125, bahwa di antara cara berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak kepada jalan Allah yang pertama dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dan diantaranya lagi wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang ahsan. Jadi sebetulnya boleh ya berdebat dengan orang kafir, misalnya yang tujuannya membela kebenaran atau menyingkap kebatilan, sebagaimana sering ya para ulama berdebat dengan orang kafir untuk sebuah kebenaran, namun kata-katanya harus berakhlak islami ya, tidak boleh dengan kata-kata kotor.
Yang kedua ini yang nggak boleh itu debat yang tercela, yaitu debat kusir ya, yang nggak ada manfaatnya, hanya menyebabkan permusuhan, misalnya berdebat misalnya tentang hal-hal yang nggak penting, misalnya bukan untuk membela Islam tetapi untuk menyulut tapi permusuhan nih, apalagi sekarang menjelang pilkada ya. Nah jadi kalau diskusi dengan baik untuk membela kebenaran ya, bagaimana para ulama dulu mereka untuk mencari kebenaran bukan untuk kemenangan ya. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah menutup celah di antara di antara sab solat. Nah ini juga dibangunkan rumah di surga. Man sadda, barang siapa yang menutup purjatan suatu celah, rafa'ahullah biha darajatan, Allah akan mengangkat derajatnya, wa bana lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, jadi ketika kita berjamaah, misalnya apalagi laki-laki nih berjamaah di masjid, maka ketika longgar saf itu kita harus menjadi penyempurna celah gitu ya. Jadi barang siapa yang menutup celah, ini sholat berjamaah ada renggang-renggangnya ya, kita menutup celah itu dibangunkan rumah di surga. Nah, ini hadisnya, wa ma min khutwatin, tidak ada langkah a'dhamu ajron, yang lebih banyak pahalanya, min khutwatin, daripada sebuah langkah, masyaharajun ila furjah fi saffi fasaddaha, kemudian melangkah ya dari rumah, maka pahalanya itu bahwa dia ingin menutup kelonggaran dalam sholat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi Rasulullah senantiasa mengingatkan ya supaya kita itu meluruskan, merapatkan saf ya. Ini Pak Imam kan dalam sholat suka sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf kalian, barisan kalian, fa inna taswiyata sofi, karena sesungguhnya rapihnya saf itu min iqamis shalah, bagian dari menegakkan sholat. Nah ini ya Imam selalu seperti ini kalau mau sholat ya, istau atau sawu sufufakum fa inna taswiyata sofi min iqamis shalah. Nah ini ya, bahwa seperti itu. Nah ini bahwa merapihkan dalam sholat ini banyak sekali hadisnya ya. Nah ini merapihkan sholat masih. Nah, jadi cara merapihkan sholat itu, yang pertama luruskan barisan sholat ya, luruskan barisan sholat dan merapatkan, harus dirapatkan. Kemudian memenuhi saf yang masih renggang, kemudian menyempurnakan saf yang pertama ya, saf pertama dulu dirapihkan, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian tentu saja harus saling berdekatan ya, bukan sajadah gitu, itunya bukan, tetapi ya berdekatan gitu. Nah, jadi apa hikmahnya istau sufufakum, merapikan saf dalam sholat itu meraih kelurusan secara zahir ya, apalagi dituntut secara batin. Kemudian menyempitkan ruang lingkup setan dalam menghembuskan waswas ketika sholat. Nah, kalau kita sholat pada renggang, setan itu mudah masuk. Nah, ini menyempitkan ruang lingkup setan. Kemudian menunjukkan kerapihan bentuk dan penampilan ya. Kemudian mencukupkan bagi orang banyak ya. Seandainya mereka tidak merapikan barisan, pasti nggak cukup. Kemudian tidak menyibukkan pandangan antara satu dengan yang lain kalau barisan rapih. Nah ini selanjutnya, ini tanggung ya. Kedelapan adalah berhijrah. Hijrah juga kita akan dibangunkan rumah di surga. Ana za'imun, aku menjamin, liman hajar, barang siapa yang berhijrah, bibaitin fi rabadil jannah ya, berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, wa baitin fi wasatil jannah, di tengah surga, wa baitin fi ghurafil jannah, di kamar tertinggi. Nah ini bahwa macam-macam hijrah itu ya, bahwa hijrah itu ada 3 macam. Misalnya hijrah tempat ya, pindah dari kampung kufur menuju kampung Islam ya, ila daril Islam, hukumnya wajib karena setiap muslim yang tidak menegakkan syiar Islam di negeri kafir gitu ya, ketika sulit kita melakukan ibadah di negeri kafir, maka kita wajib hijrah. Kemudian ada juga hijrah amal, hijrah perbuatan gitu ya. Kalau hijrah perbuatan itu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Rasulullah bersabda, wal muhajir, orang yang hijrah itu apa?
man hajaro manahullah anhu, orang yang meninggalkan larangan Allah, itu juga bagian dari hijrah. Ada hijrah amil, orang yang berbuat, yaitu meninggalkan ahli bid'ah, meninggalkan kemaksiatan ya. Bila adanya hajar atau boikot membuatnya jerak dari bid'ah dan kemaksiatannya. Adapun bila dalam hajar itu tidak ada maslahatnya, maka tidak perlu hajar itu tidak perlu dilakukan. Nah ini ya misalnya. Nah di sini ada salah satu hadis, la yahillu, tidak halal lirajulin, seorang mukmin, ayyuh jaro akhahu, menghajar ya saudaranya atau berdiam-diaman ya, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari, yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, masing-masing berpaling ya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, dan yang lebih baik itu keduanya adalah yang memulai salam. Nah ini ya. Nah niat hijrah itu ikhlas karena Allah, segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang salih, kemudian mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya, sering berdoa dan mohon istiqomah dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, salah satu amalan yang membuat dibangunkan rumah di surga adalah berakhlak mulia. Ya, hadisnya ya, ana za'imun, aku memberikan jaminan, bibaitin, rumah di surga, fi a'lal jannah, di rumah surga tertinggi. Nah ini kalau tadi ada di emperan ya, ini fi a'lal jannah, di surga tertinggi, liman hasunah hulukohu, bagi yang akhlaknya mulia. Nah tetap ya, akhlak mulia itu nomor 1 nih. Akhlak mulia ini, di antara akhlak mulia itu adalah keutamaannya melaksanakan perintah Allah. Orang yang akhlak mulia itu ditinggikan derajatnya ya, darajat as-shaim al-qaim, menjadi sebab masuk surga ya. Akhlak mulia itu diantaranya aksar mayudhilun nas al jannah, amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia itu orang yang paling dekat dengan Nabi ya. Aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinahum akhlaqo. Kemudian dicintai oleh Allah ya, ahabbu ibadillah ilayya, orang yang paling Allah cintai, ahsanuhum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Kemudian memperberat timbangan ya, athqalu fil mizan min husnil khuluq, yang paling memperberat timbangan itu adalah akhlak yang baik. Nah ini ya, berdoa supaya kita mendapatkan akhlak yang baik, bersungguh-sungguh merenungi Al-Quran As-Sunnah, berteman dengan teman yang baik supaya kita berakhlak baik. Nah ini diantaranya ya, masih banyak tentang akhlak, kita skip supaya nah ini adalah diantara amalan-amalan ya yang bisa membuat kita dibangunkan rumah di surganya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amalan-amalan ibadah tadi ya, mulai dari sholat sunnah rawatibnya gitu ya, supaya kita mendapatkan pahala bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Nah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan di antara hal-hal yang kita pelajari hari ini, bahwa di antara pahala yang luar biasa ya akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga, di antaranya membangun masjid, kemudian tidak bercanda, tidak mengandung unsur kebohongan, kemudian yang barusan ya misalnya menghiasi diri dengan berakhlak mulia, dan lain-lainnya yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita berikhtiar untuk melaksanakannya. Mungkin hanya itu saja untuk insight hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus hari ini tentang Allah menyiapkan surga
membuatkan rumah atau istana di surga bagi orang-orang yang melakukan beberapa amalan, di antaranya itu melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, membangun masjid, sabar, kemudian meninggalkan bohong dan sebagainya. Sesuatu yang imbalannya surga, tentu tidak mudah dalam melakukannya. Meskipun demikian, kita berdoa mudah-mudahan Allah mampukan kita bisa istiqomah melakukan amalan yang baik atas pertolongan dari Allah, sehingga kita termasuk calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.